Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami salah satu permata tersembunyi Indonesia, Papua. Pulau di ujung timur ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang unik, dan keanehan yang memikat, namun sering terlupakan atau bahkan terasingkan di tengah arus modernisasi. Dari tambang emas terbesar di dunia hingga tradisi potong jari, dari hutan sagu terluas hingga misteri gua terdalam, Papua adalah mozaik keajaiban yang menanti untuk dijelajahi. Namun, mengapa kekayaan ini belum mensejahterakan rakyatnya? Mengapa budayanya sering terabaikan? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapat notifikasi update terbaru. Siap untuk petualangan ke bumi cendrawasih? Mari kita eksplor lebih jauh. Papua adalah surga sumber daya alam. Terletak di ujung timur Indonesia, pulau ini menyimpan harta karun mineral seperti tembaga, emas, dan perak. Salah satu tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, berada di Papua, menghasilkan miliaran dolar selama puluhan tahun. Selain mineral, Papua memiliki hutan seluas 32 juta hektar, menyimpan kayu merbau berkualitas tinggi dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nama kedua jenis burung, 223 mamalia, dan ribuan tumbuhan. Banyak di antaranya endemik. Sungai Mamberamo, yang membentang satu rapah 102 km, adalah sungai terpanjang di Papua dengan potensi tenaga air hingga 12.284 MW. Hutan sagu seluas 2,2 juta hektar juga menjadi sumber pangan tradisional yang vital bagi masyarakat lokal. Di laut, Raja Ampat menawarkan terumbu karang terbaik di dunia, rumah bagi ribuan spesies laut. Dengan kekayaan ini, Papua seharusnya menjadi salah satu wilayah terkaya di Indonesia. Namun, mengapa kemiskinan masih menghantui dengan angka 27,43% pada 2018, tertinggi di Indonesia? Meski kaya, Papua menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber dayanya. Infrastruktur yang terbatas, seperti jalan dan akses sanitasi, menghambat pembangunan. Selain itu, pengelolaan sumber daya sering dikuasai pihak asing atau perusahaan besar, seperti tambang Freeport, yang keuntungannya lebih banyak mengalir keluar Papua. Penduduk lokal kerap kekurangan keterampilan untuk mengelola aset ini, memperdalam ketimpangan. Deforestasi dan ekspansi kebun sawit juga mengancam keanekaragaman hayati, merusak kekayaan sejati Papua, keragaman biologisnya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian? Papua adalah rumah bagi lebih dari 250 suku, masing-masing dengan bahasa, adat, dan tradisi unik. Salah satu tradisi paling mencolok adalah Ikipalek, atau potong jari, yang dilakukan suku Dani untuk menunjukkan duka atas kehilangan keluarga. Meski ekstrim, tradisi ini syarat makna kesetiaan dan pengorbanan. Tradisi Ararem suku Biak, di mana mas kawin diantar dengan tarian dan nyanyian, mencerminkan kegembiraan dan kebersamaan, sering disertai bendera merah putih sebagai simbol persatuan. Noken, tas rajut dari akar anggrek atau kulit kayu, adalah warisan budaya UNESCO yang melambangkan kreativitas dan keberlanjutan. Koteka, pakaian tradisional dari labu kering, tetap menjadi simbol identitas meski penggunaannya menurun akibat modernisasi. Tarian Yosim Pancar, seperti tari Sajojo dan tari Cendrawasih, serta alat musik tifa, memperkaya seni Papua, menarik wisatawan dan peneliti dari seluruh dunia. Seni Papua adalah cerminan hubungan erat masyarakat dengan alam. Suku Asmat terkenal dengan ukiran kayu yang rumit, digunakan dalam ritual adat untuk menghormati leluhur. Patung-patung ini sering menggambarkan roh nenek moyang, mencerminkan kepercayaan totemisme. Kain khas Papua, seperti motif sentani dengan alur batang kayu, atau motif asmat dengan warna terakota, menampilkan keindahan estetika dan makna filosofis, seperti kesuburan alam atau kebahagiaan rumah tangga. Tradisi tato juga unik, khususnya di suku Moi dan Meyak, menggunakan duri sagu dan arang untuk motif geometris. Tato ini bukan sekadar seni, tetapi tanda identitas sosial dan spiritual. Rumah adat, seperti Honai yang bulat dengan atap jerami, atau rumah kaki 1000 suku Arfak, dirancang untuk menahan iklim pegunungan, menunjukkan kearifan lokal dalam arsitektur.
Papua penuh dengan keanehan yang memikat. Gua terdalam di dunia ditemukan di pegunungan Lina, Manokwari, diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter, menyimpan misteri geologis yang belum terpecahkan. Sungai Baliem di Wamena menyembunyikan sumber air garam alami, fenomena langka di pegunungan. Pasir putih di lembah Baliem, yang kontras dengan hutan hijau, menambah daya tarik mistis wilayah ini. Suku-suku terisolasi, seperti Korowai yang tinggal di rumah pohon setinggi 50 meter, menjalani kehidupan yang nyaris tak tersentuh modernisasi. Kepercayaan mereka terhadap roh leluhur dan ritual seperti hanyutkan jenazah di perahu lesung suku Asmat mencerminkan pandangan dunia yang unik. Fenomena ini menunjukkan betapa Papua adalah dunia dalam dunia, penuh misteri yang menantang pemahaman kita. Nenek moyang orang Papua adalah bangsa Australo-Melanesid yang tiba di Pulau New Guinea sekitar 50.000 tahun lalu. Bukti arkeologi dari situs Yomoho di Danau Sentani menunjukkan keberadaan mereka, dengan cerita rakyat suku Sentani menyebut leluhur mereka berasal dari timur, mungkin Papua Nugini. Australo-Melanesid menjadi cikal bakal orang Papua, Papua Nugini, dan Melanesia modern. Kontak dengan dunia luar, seperti pedagang Maluku dan penjelajah Eropa, memengaruhi budaya Papua, tetapi banyak tradisi tetap otentik. Sistem kepemimpinan adat dengan musyawarah yang dipimpin kepala suku menunjukkan kekuatan komunitas dalam menjaga identitas. Sejarah panjang ini adalah bukti ketahanan budaya Papua di tengah perubahan zaman. Papua memiliki sejarah kompleks dalam perjuangan integrasi dengan Indonesia, termasuk pembebasan Irian Barat yang melibatkan diplomasi dan konflik bersenjata. Namun, banyak warga Papua merasa terasingkan akibat kesenjangan ekonomi dan sosial. Meski kaya sumber daya, pertumbuhan ekonomi Papua fluktuatif, bahkan mencatat kontraksi 15,27% pada 2019 akibat penurunan produksi tambang. Sentimen ini tercermin dalam diskusi publik, di mana beberapa menyatakan Papua seharusnya menjadi provinsi terkaya, bukan yang termiskin. Ketidakadilan ini memicu aspirasi separatisme di kalangan tertentu, meski banyak pula yang ingin pembangunan inklusif dalam bingkai Indonesia. Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan ini tanpa mengorbankan identitas Papua? Modernisasi membawa tantangan bagi budaya Papua. Rumah adat kaki 1000 suku Arfak mulai ditinggalkan, digantikan bangunan modern. Penggunaan koteka menurun, dan bahasa daerah terancam punah di kalangan generasi muda. Deforestasi untuk kebun sawit dan food estate mengancam hutan Papua, yang disebut sebagai kekayaan sejati karena keragaman hayatinya. Globalisasi juga membawa pengaruh budaya luar, menggerus tradisi lokal. Namun, ada harapan. Pengakuan UNESCO atas noken dan festival budaya seperti Lembah Baliem menunjukkan upaya pelestarian. Generasi muda Papua mulai menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya mereka, membuktikan bahwa tradisi bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Papua adalah surga wisata yang belum sepenuhnya tersentuh. Taman Nasional Lawrence, warisan dunia UNESCO, mencakup 2,5 juta hektar dengan ekosistem terlengkap di Asia Pasifik. Raja Ampat, dengan terumbu karangnya yang memukau, adalah impian para penyelam. Lembah Baliem menawarkan petualangan budaya, dari festival perang suku Dani hingga keindahan alam seperti Telaga Biru. Wisata budaya, seperti menyaksikan tradisi bakar batu atau ararem, menarik wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Namun, minimnya infrastruktur dan isu keamanan menghambat potensi ini. Dengan pengelolaan yang baik, wisata bisa menjadi sumber pendapatan yang mensejahterakan masyarakat lokal tanpa merusak alam atau budaya. Untuk mengangkat Papua dari keterasingan, diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, seperti jalan dan listrik, serta memberikan pelatihan kepada penduduk lokal untuk mengelola sumber daya. Pendidikan budaya di sekolah dapat menanamkan kebanggaan akan identitas Papua pada generasi muda. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, memastikan pembangunan menghormati tradisi mereka. Inisiatif seperti pengembangan ekowisata dan promosi seni Papua di pasar global dapat mencipta peluang ekonomi. Perusahaan tambang juga harus beroperasi secara etis, memastikan keuntungan kembali ke Papua. Papua bukan hanya milik Indonesia,
tetapi juga bagian dari warisan dunia. Keanekaragaman hayati Papua adalah paru-paru planet, vital untuk mitigasi perubahan iklim. Budayanya, dari noken hingga seni ukir asmat, memperkaya peradaban manusia. Namun, eksploitasi sumber daya dan marginalisasi budaya mengancam warisan ini. Di kancah global, Papua menarik perhatian sebagai studi kasus tentang keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Negara-negara lain dapat belajar dari Papua tentang bagaimana menghormati masyarakat adat sambil memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Ini adalah panggilan untuk dunia internasional untuk mendukung upaya pelestarian Papua. Papua adalah lukisan hidup, kaya, unik, dan penuh misteri, namun sering terlupakan di sudut Indonesia. Kekayaan alamnya adalah anugerah, budayanya adalah harta, dan keanehannya adalah pelajaran. Namun, tanpa perhatian, Papua bisa terus terasingkan, kehilangan identitasnya di tengah modernisasi. Kita semua memiliki peran untuk mengubah ini, dengan menghargai budaya Papua, mendukung pembangunan inklusif, dan melestarikan alamnya. Di NoHub News, kami percaya bahwa setiap cerita adalah panggilan untuk bertindak. Apa pendapat kalian tentang Papua? Bagaimana kita bisa memastikan kekayaan dan keunikan bumi cenderawasih tidak terlupakan? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Itu tadi NoHub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang mengenal keajaiban Papua. Sampai jumpa pada update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap explore.